Oke, lanjut ya. Nah, jadi mungkin nanti kita akan adain Google Meet lagi atau Zoom ya di bulan ini untuk evaluasi semua member gitu dan juga mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain live langsung apa silahkan nanti bisa ditanyain pas Google Meet atau Zoom ya gitu. Nah, selanjutnya saya ingin coba memperlihatkan bahwa di 2021 ini saya benar-benar ingin membawa teman-teman ini jauh naik kelas dibandingkan di tahun sebelumnya. Jadi bertahap ya. Jadi kalau 2019 kita masih hunting-hunting seperti apa diskusinya, 2020 kita mulai membentuk komunitas dan karakter dari tim. Sorry, bukan dari tim, dari member semua ya. Menjadi karakter yang komunitas yang positif ya. Jadi nggak ada yang saling menjatuhkan, semuanya berbagi sharing, apa yang dipahami bisa disampaikan. Nah, itu intinya seperti itulah. Lalu 2021 ini saya pengen ngajak teman-teman lebih aware tentang dunia financing ini lebih luas lagi, gitu. Nah, untuk sampai ke sana, ke tahap sana, otomatis ada beberapa tools tambahan, beberapa ilmu tambahan, beberapa pengetahuan-pengetahuan tambahan yang mungkin harus Anda upgrade atau mungkin Anda juga harus ikutin, kayak begitu ya. Jadi, eee, ini saya contohin evaluasi dari teman-teman yang sudah ada di private class ini, biar biar yang teman-teman lain tahu juga, itu bagaimana sih cara evaluasinya itu dan juga cara saya untuk menilainya ini seperti apa, gitu. Eee, apa namanya, cara cara menyampaikan saya ini, cara evaluasi ini memang base dari apa yang saya lakuin dari awal. Ya, dari saya mengenal dulu namanya horizontal line sampai akhirnya, menggabungkan beberapa indikator ya, seperti itu. Tapi kalau untuk, yang saya sampaikan ini lebih ke manual trading ya, manual trading. Kenapa manual trading ini, analisa ini penting, jadi kalau teman-teman jago di indikator nggak apa-apa, tapi nanti teman-teman akan kelimpungan ketika, pindah ke saham misalnya. Atau pindah ke tempat-tempat lain yang memang setidaknya itu untuk analisa kita butuh butuh open mind lah. Tidak hanya berkutat pada satu satu metode yang sebenarnya, itu adalah metode ini adalah bagian dari mungkin tahap advance yang sebenarnya teman-teman harusnya tidak mempelajari itu dulu, tapi harusnya basic dulu, baru misalnya, menengahnya dulu nih, baru nanti ke level advance nih, kayak gitulah kasarnya. Jadi saya lebih ke basic dulu, biar basicnya mateng, jadi ketika nanti di-add indikator apapun teman-teman paham. Nah, ini saya contohin dari salah satu member ya. Jadi, eee, untuk ini ada beberapa minggu, ya ada beberapa minggu, ini hanya buat teman-teman tahu aja ya, aktivitas di luar selama mungkin saya diem kayak begini gitu ya, gitu. Nah, khusus memang hari weekend ini, per minggu ini ya, per minggu ini saya benar-benar ngeluangin, bahkan weekend ini saya coba totalitaskan selama 3 bulan ke depan tiap weekend ini hanya untuk nge-review report dari teman-teman member, ya. Jadi kalau email itu teman-teman bisa lihat sendiri ini emailnya. Ini report ya, report dari teman-teman untuk tugas pertama, ya. Nah, jadi saya ngecek satu per satu setiap plan yang mereka bikin. Ya, dan plan-nya pun itu ada materi dulu sebelum sampai ke akhirnya kita evaluasi cara trading-nya. Jadi belajar analisa dulu, nanti baru belajar money management, baru belajar namanya mental dan juga nanti left trade-nya di bulan kedua, ketiga, seperti itu. Nah, ini contoh dari yang aktivitas hari ini yang memang saya coba selesaikan ya selama 2 hari ini, ya beres. Jadi memang tiap weekend mungkin 3 bulan ke depan saya benar-benar ngeluangin buat member, gitu. Eee, kita kita lihat misalnya di yang ini ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini plan-nya yang dibuat, ininya coba kita lihat. Nah, contoh seperti ini. Ini before, ya jadi plan awalnya itu seperti ini. Jadi ada key level, dia melihat bahwa di sini ada resisten, dengan pair-nya itu berarti gold, di time frame 30 menit. Nah, dia open posisi sell limit ya. Ini kalau di forex berarti sell limit, yang memposisikan untuk sell. Gitu. Kita lihat over 4 menit. Nah, sell limit di sini dan ini hasilnya. Nah, take profit ya, berarti dia ngambil posisi 63, take profit 63 ke sorry,
63 ke 56 berarti 33 berarti 70 pip ya? 70 pip gitu. Nah, jadi SL-nya sampai di atas seperti ini. Ya, ini risk and reward-nya berarti 1:1. Jadi, meriskan misalnya $70 untuk mendapatkan $70 kalau open posisinya dengan 0,1 lot ya. Kalau di forex ya, kalau di forex gitu. Nah, karena memang ini fokusnya plan-nya mungkin bisa diaplikasikan hanya di forex dulu ya. Jadi memang nanti kita reviewnya dari segi forex dulu gitu. Nah, yang saya nilai di sini adalah ketelitian ya, ketelitian, ketepatan juga keberanian juga kesabaran. Maksudnya ini apa? Ketelitian ini adalah apakah teman-teman ini bikin plan ini betul ya, terus ketelitian dalam masang nih, apa namanya, masang horizontal ini tuh bener enggak gitu kan. Pemilihan key level-nya itu betul tidak gitu. Itu yang saya review. Nah, setelah dari situ baru masuk ke ketepatan. Jadi dari pemilihan ini juga kan kita harus tepat harganya itu di mana untuk kita pending order. Misalnya kalau kita pasang pending order ya. Jadi kita di harga berapa nih kita open posisi gitu. Jadi itu kan salah satu trading plan ya, agar kita ini tidak terbawa emosi dalam segi trading kalau kita mengalahkan pending order. Nah, jadi ketelitian ini adalah kemampuan angle detection dalam melihat charting. Jadi teman-teman juga ini melihat bahwa ini trennya mau kemana. Itu kan dari analisa beberapa time frame dulu sebelumnya, termasuk mungkin ditambahin trendline dan apapun itu. Tapi dalam case ini saya hanya minta report dengan horizontal line aja. Jadi nggak boleh ada indikator lainnya atau terus trendline itu nggak boleh. Itu ada tahapannya gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini kan. Nah, setelah dari sini berarti angle detection-nya itu berarti benar. Berarti bahwa dari sini ada trend up dan akan terjadi koreksi, bukan perubahan tren ya. Karena kan kita scalping. Akan terjadi koreksi di area sini, tepat di decision point ini misalnya begitu. Nah, jadi itu yang saya lihat dalam segi angle-nya, lalu kemampuan dalam mencari key level, yaitu ketepatannya kan, ketepatan masang harganya, ketepatan masang horizontal line-nya, ketepatan dalam, apa namanya, melihat market itu sendirilah, gitu. Lalu kemudian keberanian, ini juga kemampuan dalam risk and reward-nya. Jadi terlalu high risk tidak, jadi gitu kan, misalnya meresikokan $150 hanya untuk $10, itu kan juga menjadi penilaian saya juga, gitu. Jadi ini orang, apa namanya, terlalu berani enggak, gitu, ragu-ragu enggak, atau memang sesuai dengan plan-nya sendiri. Jadi ada juga yang ragu-ragu, ya kan, kelihatan dari target pip-nya juga ragu, cuman tipis-tipis misalnya. Eee, terus risk and reward-nya juga tidak tahu di mananya. Itu juga kan termasuk dari salah satu penilaian saya dalam segi keberaniannya gitu. Lalu ada kesabarannya. Kesabaran ini belum belum valid ya, nanti validnya mungkin di saat, real trade di bulan kedua akhir. Jadi nanti ini adalah data pertama yang akan saya olah untuk nanti di 3 bulan ke depan. Nah, juga untuk teman-teman yang akhirnya menjadi tim analis yang bagus, trading-nya juga bagus gitu, mungkin nanti saya bikin circle yang lebih kecil untuk diskusi. Jadi kalau saya trading tuh nanti ada temennya gitu kan, kasarnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, juga nanti ini nilai validnya tuh saat nanti real trade. Jadi ada yang bikin plan tapi nggak di-OP, itu kan nanti gimana pas, realnya kan gitu, ini kan hanya analisa dulu. Lalu kemudian kesabarannya ini gimana setelah plan ini? Apakah baru ada plan terus kita nanti di-make sure sama sama report dari akunnya, trading-nya kan dengan akun real, plan-nya sih benar, tapi dia close duluan misalnya karena takut dan ragu, itu kan berarti di luar trading plan kan. Itu salah satu penilaian-penilaian yang memang, saya coba, apa namanya, bentuk untuk, apa namanya, menilai bagaimana sih cara trading-nya ini gitu. Ini sebenarnya kayak begini itu saya hanya pengen teman-teman ini minimal bisa lebih serius, minimal analisanya bisa benar, tapi dari basic dulu gitu. Jadi kalau misalnya saya mau langsung ngasih template jago gitu ya, kasarnya template bisa ya tinggal saya kasih tahu, "Udah kamu pakein aja ini selesai," gitu kan. Tapi kan goalnya bukan itu ya. Kalau misalnya goalnya kita itu berarti memang nanti jadinya ini orang ini ketergantungan dengan satu metode itu.
Dan ketika metode ini tidak work, dia akan mencari lagi nih. Tapi kalau kita ini kasihnya ini bukan hanya umpannya doang gitu, tapi kita sama pancingannya, biar dia ini bisa mancing sendiri juga sama umpannya, itu kan lebih powerful kan. Gitu. Dan juga mungkin next bisa jadi teman-teman diskusi saya pribadi gitu kan, sama mungkin admin-admin lain gitu. Jadi itu sih goalnya sebenarnya. Oke ya. Lalu untuk info lainnya juga mungkin akan saya infokan di grup ya. Jadi juga saya mau minta maaf buat teman-teman kalau misalnya beberapa hari ini saya masih slow respon ya kan, masih belum pada bisa respon seperti apa. Tapi tenang aja, kalau sekarang ini saya memang membentuk beberapa member kita ini untuk apa namanya, punya karakter yang mungkin ya, saya harap bisa sama seperti saya dan juga teman-teman lainnya yang memang sudah duluan. Seperti pada Pak Fikri, Pak Indra, dan lain-lainnya ini mencoba untuk sharing seperti apa yang saya lakuin di awal, gitu. Jadi jangan khawatir kalau untuk sekarang saya misalnya masih slow respon tuh member-member yang saya kasih not volunteer juga mungkin ada juga yang nggak kebagian saya pasang adminnya ya di grup. Nah itu juga mereka-mereka ini juga totalitas banget. Dari segi ilmunya nggak pelit, dari segi diskusinya pun mereka tidak apa namanya, tidak perhitungan gitu. Teman-teman juga bisa diskusi di situ ya. Tapi juga ingat semuanya balik ke diri sendiri ya. Teman-teman yang ada di grup saya pun hanya membantu dari apa yang kita bisa ya. Untuk masalah money management, untuk masalah resiko yang teman-teman lakukan itu adalah resikonya dari teman-teman sendiri. Keputusan semuanya di teman-teman sendiri. Yang penting kita ini sudah menyampaikan dan kita sudah ngasih masukan. Oke ya, mungkin next videonya kita nanti langsung zoom-an aja ya. Tapi untuk infonya nanti mungkin saya kabarin. Yang jelas untuk hari ini dan besok saya masih mau beresin dulu yang teman-teman private class ini. Gitu. Nanti mungkin di hari-hari biasa ya, jelasnya pasti tidak di weekend gitu. Dan hari-hari biasa pun nanti saya jadwalin juga karena saya juga ada aktivitas juga kan. Gitu. Jadi memang sangat hektik banget di Desember kemarin sampai sampai detik ini masih belum saya tenang gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus apa namanya, memberikan yang terbaik buat teman-teman di grup ini dan teman-teman bisa lebih betah ada di grup ini ya dan juga profitnya juga bisa bertambah ya. Tapi teman-teman jangan heran kalau di grup kita ini tidak pernah ada SS yang bukannya niatnya bermotivasi atau apa, karena SS ini bisa memotivasi juga bisa juga menjatuhkan mental teman-teman. Menjatuhkan mental teman-teman ketika memang balance teman-teman ini tidak sama seperti yang di SS-nya yang dikirim sama teman-teman lagi gitu. Jadi untuk menjaga menjaga aura-aura tersebut gitu ya, menjaga apa namanya, suasana seperti itu memang kita batasi dari segi kesombongan. Seperti itu ya. Jadi karena kita fokus aja sama profit, fokusnya sama ilmu, ilmu, belajar, 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 profit, profit, dah gitu. Yang penting semuanya yang di Ibu berikan ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.